Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzubil falaq sekali, Qul a'udzubinas sekali, ayat kursi sekali. Saya ulang lagi, Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzubil falaq sekali, Qul a'udzubinas sekali, ayat kursi 1 kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan, masuk bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai habis. Bukan masuk Fatihah sekali, Allah 3 kali. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang ketika mabuk, ini mabuk nih, dia pakai narkoba, mabuk, datang temannya, istighfar, 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 istighfar. Bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustadz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara Habib Jin dan penerjemah Habib Umar bin Hafiz yang beri materi di hadapan pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Nah, itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Pertama kali masuk baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, ayat kursi 1 kali. Ijazah dari beliau. Jangan lagi pakai mantra-mantra, masuk ke dalam mantra. Hai hantu segala hantu, setan segala setan. Datanglah, datang, datang. Orang yang menjual jiwanya kepada iblis sudah terjadi. Coba cari di internet artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan. Pernah lihat? Banyak diantaranya yang menjual jiwanya kepada setan. David Copperfield menjual jiwanya. Ada MOU-nya, Memorandum of Understanding Between Me and Satan. Jangan minta kepada setan. Kita ini hamba Allah, bukan hamba setan. Jangan minta kepada dukun. Jangan minta kepada, tapi mintalah doa kepada para habaib, kepada para tuan guru dan kepada para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan di akhirat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana membimbing hati agar sabar dan taat dalam menanti seorang anak? Ustadz Somad, saya sudah nikah sebelum tahun 10 tahun belum punya anak. Berapa lama? 10 tahun. Nabi Ibrahim baru punya anak Ismail, umurnya 86 tahun. Kamu baru 10 tahun. Tunggu 76 tahun lagi. Doanya Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun baru keluar. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah sampai wajahnya menengadah ke atas, 17 bulan baru pindah. Ini doa pagi minta kabul sore. Emang ente siapa? Oleh sebab itu, sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah diponis ini istri mandul, namanya Sarah. Sarah nggak mungkin punya anak, mandul, sudah tua. Tapi apa mau dikata, Allah punya kuasa. Akhirnya Sarah punya anak setelah Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. 99 tahun jarak antara Ismail dengan Ishak. 13 tahun. 86 tambah 13, 99. Semua orang mengatakan Sarah mandul, gak mungkin punya anak. Ibrahim nikah sama Hajar. Hajar melahirkan anak Ismail. Sarah melahirkan anak Ishak. Allah punya kuasa. Oleh sebab itu jangan buka cabang dulu. Mana tahu yang pertama ini melahirkan. Kita doakan, mudah-mudahan wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah mudah-mudahan ditemukan jodohnya.
wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak diberikan anak yang soleh dan solihah. Mudah Allah memberikan anak, saudaraku. Sebetulnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat di tengah malam berdoa. Orang dulu anaknya 10, pulang dari bajak sawah, makan ikan asin, sambal teri, mati lampu, lahir 10. Ustaz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia, masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya, Pak Ustaz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqoto'a, putus amalnya. Maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya, Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi. Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah, bekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bekat Syekh Abdullah Syattari, bekat Syekh Abdul Hasan Asyazili, bekat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Dari pesantren Anwarul Hidayah, Pak Ustadz Somad, Anwar, kalau satu nur, cahaya, cuman satu cahaya nur, tapi tadi cahaya Anwar. Nama suaminya siapa? Anwar, bercahaya. Mana orangnya? Hitam. Mohon maaf Pak Anwarnya. Anwar, hidayah, jalan, nur, cahaya. Semakin banyak pesantren-pesantren, maka semakin banyak cahaya-cahaya hidayah yang akan menerangi provinsi Banten, insya Allah. Banten ini negerinya para ulama yang menulis tafsir marah labid fi kasfi ma'anil Qur'anil Majid. Tafsir berbahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, ditulis Arab, dibaca orang Arab, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten, makamnya di Ma'la dekat Masjidil Haram. Pak Ustadz, bagaimana hukum seorang penghafal Quran yang sedang haid, murojaah hafalannya dengan memegang mushaf, dan apa dalilnya? Saya hanya berpegang kepada kitab yang saya baca. Kalau ada ustadz lain yang fatwanya beda dengan fatwa yang saya sampaikan, mungkin dia lebih alim. Yang saya tahu, perempuan yang haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 7 larangan. Tidak boleh bawa Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kalau mau ngulang bacaan, sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Perempuan yang tidak suci, dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, tidak boleh baca Quran. Ada pengecualian? Ada 2. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh ngulangi hafalan murojaah, karena yang hafal Quran mesti ngulang 1 hari 2 juz. Selama haid 7 hari nggak ngulang, hilang 14 juz. Maka cara ngulangnya an zahri qalbin, dalam hati. Makanya kalau ada nanti kelihatan ada anak gadis, diam aja, itu sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau enggak, diam, itu kesambet. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh murojaah, mengulangi hafalan an zahri qalbin, dalam hati, diam. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh mengulang membaca tapi putus-putus. Ibu-ibu yang guru di sekolah boleh, tapi putus-putus. Anak-anak murid
ikuti ibu ya. Ya ayyuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Boleh. Jadi yang boleh mengulang hafalan dua. Pertama, perempuan yang hafal Quran. Yang kedua, guru ngajar di sekolah untuk putus-putus, potong-potong menurut yang saya baca. Jelas? Apa perlu bersyahadat ulang, berbaiat bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim. Datang ustadz, kamu belum Islam. Kalau mau Islam harus ulang syahadat di depan saya, karena saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya, guru saya disaksikan guru saya sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya Islam. Bapak kamu nggak diakui Islamnya karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang. Maka ada jamaahnya yang datang ke saya, Ustadz Somad, kata guru saya, Islam saya belum sah kalau belum bersyahadat depan dia. Apa pendapat Ustadz? Bawa gurumu ke sini biar saya syahadatkan. Bawa guru kau ke sini biar ku syahadatkan. Ini UUD aja, ini UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUE. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau syahadat nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis harus di sana. Orang yang sudah bersyahadat, bapaknya Islam, emaknya Islam, tidak pernah diulang Nabi lagi syahadatnya. Yang masuk Islam awal, itu yang bersyahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah, yang belajar kepada Tuan Guru, yang belajar pada Kiai, yang belajar di pondok pesantren, dia tidak terkecoh, tidak terpukau, tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu agama, dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, nggak pernah belajar agama, tiba-tiba datang yang begini, dia